rusun Marunda dan Satu Pasar Minggu, Pak. Pasar Minggu satu, Pak. Dua. Kemudian di Rusun Marunda, Nagrek sama Komarudin. Nah, kalau Pasar Minggu itu kan masih ada tanah sisa ya, Pak. Iya, Pak. Jadi kita tidak usah merelokasi pedagangnya ya. Bisa, Pak, nanti, Pak. Bisa. Jadi jangan sampai kita kasihan nanti kalau pedagang biasanya kalau direlokasi dibangun dulu biasanya penghasilan turun, Pak. Kalau ada tanah sisa dia dibangun dulu baru relokasi ke tempat sebelahnya. Nah, tolong kita mindset kita tentang pembangunan yang berkeadilan. Kita punya strategi, jangan dengan cara gitu malah membuat orang jadi penghasilan turun, jadi orang miskin baru, Pak, di Jakarta. Jadi kalau bisa kita membangun itu seperti Pak Gubernur, bagus sekali. Mau direlokasi di sekitar Ciliwung, sebelum direlokasi sudah ada tempatnya. Ini pikiran-pikiran maju ya dari Pemda DKI dan DPRD, saya pikir langkah maju. Kebanyakan dipindahin dulu baru dipikirin mau di mana penampungannya. Jadi saya pikir langkah strategis bagaimana pembangunan yang berkeadilan. Saya rasa itu mari kita bekerja sama lagi, Pak ya. Mohon dukungannya buat kementerian kami untuk bisa membangun rumah rakyat di seluruh Indonesia dan juga kita pasti di Jakarta masih banyak yang membutuhkan. Yuk, silakan dua pertanyaan. Ya. Masih pengen dong, Pak. Pak, saya Fahri dari suara.com. Pak, tadi saya sempat ada bersama teman-teman juga ngobrol dengan sejumlah warga sini. Sempat ada aduan kalau mereka keberatan soal biaya listrik yang mahal karena biayanya naik 50% karena harus membeli ke Pasar Jaya. Apa yang bisa diklarifikasi soal itu? Terus yang kedua, Pak, tadi sempat disinggung oleh Pak Gubernur soal buat relokasi warga yang di bantaran kali yang kali Ciliwung itu untuk kesini itu apakah hanya akan di sini atau ada di tempat lain, karena kan bisa aja proyeknya kan di Kali Melayu atau bagus. Satu jawab aja. Gitu, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak. Kalau untuk listrik, Pak, itu kan kita sudah per unitnya sudah menggunakan token, Pak. Jadi itu tergantung pemakaian, Pak, mahal atau tidaknya, Pak. Terima kasih. Untuk rusun di Pasar Rumput dan Marunda Tamankan nantinya cadangannya bagi mereka yang terdampak relokasi ke Ciliwung. Namun jika nanti kan ada di daerah selatan, Sungai Krukut dan Sungai Mampang ya Mampang, itu nanti kita peruntukkan mereka alokasinya adalah di rusun Kadakajak yang insya Allah sebentar lagi tidak akan kita bebaskan. Terima kasih. Nah, saya hanya tadi ngobrol-ngobrol nih bagus sekali pikiran cerdas dari tiga sahabat saya, ya, akan mendata DPRD aset-aset yang seperti ini, ya, supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat dan dicari solusinya. Kalau bisa ini bukan yang pertama dan terakhir, ya, dipikir solusi yang lain, itu Pak ya. Nanti dengan teman-teman DPRD DKI, mereka tadi sudah cerdas sekali. Habis ini mereka akan mendata di mana, baru nanti mencari solusinya yang bisa seperti ini atau solusi yang baru. Silakan. Cek satu. Saya Dina dari CNBC, ada beberapa pertanyaan untuk Bang Ara dan mungkin boleh ditambahkan sama rekan-rekan Pak Pegi juga. Yang pertama, ini kan tadi disebutkan skemanya subsidi. Mungkin boleh dijelaskan sedikit skema subsidinya silangkah atau dari pemerintah pusatkah dan mungkin sampai kapan Bang subsidinya akan berlangsung. Kemudian nomor dua, tadi kan kriterianya cukup banyak ya Bang. Ada ASN, kemudian Polri berpangkat rendah, guru, kemudian milenial dengan pendapatan sekian. Nah itu gimana cara dari pemerintah pusat dan juga bekerja sama mungkin teman-teman DPRD untuk memastikan skema itu terus berjalan, karena kalau kita bicara realistis kan banyak makelar ya Bang ya, kalau udah ada namanya rusun murah makelar, gimana caranya memastikan supaya itu nggak terjadi. Kemudian nomor tiga mungkin spesifik buat Bang Ara, apakah ini bagian dari program 3 juta rumah per tahun dan mungkin rencananya seperti apa, perhitungannya kontribusinya dari rusunawan Pasar Rumput ini berapa, silakan Bang. Ya, kalau saya jawab nomor 3 aja ya, tapi ini berusaha menyiapkan perumahan bagi rakyat. Anggaran kami 2024 itu 14 triliun untuk membangun paling 200.000 rumah maksimal. Ya itu yang buat pemerintah. Anggaran kami 2025 5 triliun. Tapi sebagai menteri saya tidak boleh putus asa. Dan di Indonesia nggak ada Superman, yang ada Superteam. Hari ini adalah contoh bagaimana berkolaborasi. Kalau ditanya apakah saya punya kewenangan sini, enggak. Karena kami sudah membangun dan menyerahkan 2 tahun yang lalu. Betul Pak ya? Kalau soal kewenangan, saya nggak punya kewenangan lagi.
Tetapi saya katakan gubernurnya punya hati, yuk kita sisir satu-satu, ya kan? Kenapa ini masih banyak yang kosong? Nanti juga sore kalau cocok waktunya, saya akan ke Kemayoran. Itu Mbak ya. Nah, jadi juga nanti ada yang rusak-rusak kita bantu bersama. Kalau mengandalkan APBN pasti pasti. Tadi pagi belum briefing pertama kami laporkan. Keseruan. Yang gratis. Oh, belum. Pasar rumput. Pagi ya. Kameramen panjang malam. Dia aja dah. Gimana dah kan? Samanya kalau nggak diterusin sampai Tadi barusan saya juga telepon dari Cukup sekian dulu kawan ya, cukup sekian dulu nih wawancaranya Menteri. Udah dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.